Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Hari ini mata pembelajaran bahasa Indonesia, silahkan buka buku temanya pada halaman 116. Dijelaskan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak pada lingkungan. Nah, lingkungan akan menjadi tidak terawat, kotor, dan rusak. Bahkan dapat menimbulkan penyakit jika lingkungan itu tidak dibersihkan. Nah, di sini artinya kita harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan agar lingkungan menjadi terawat, tidak kotor, tidak rusak, bahkan tidak akan menimbulkan penyakit jika kita memang benar-benar mempunyai kesadaran terhadap merawat lingkungan. Nah, baik, di sini ada hal-hal yang dilakukan masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah supaya tidak terjadi banjir, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Nah, kalau ditebang sembarangan, hutan menjadi gundul. Nah, kegundulan hutan tersebut berakibat pada terjadinya banjir karena tidak ada akar-akar tumbuhan yang menyerap air, sehingga seandainya terjadi hujan, maka air tersebut akan meluap. Yang kedua, supaya tidak terjadi banjir, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai. Nah, artinya kita jangan membangun rumah di tepi sungai. Kalau kita membangun rumah di tepi sungai, tidak ada tempat kita untuk membuang sampah, tidak ada tempat kita untuk membakar sampah. Nah, sebaiknya jangan. Dan tidak menebang hutan secara liar atau secara sembarangan, karena bisa mengakibatkan banjir. Yang ketiga, hal yang perlu dilakukan masyarakat tentang kesadaran lingkungan adalah supaya tidak terjadi tanah longsor, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan karena akan merusak kelestarian tumbuhan. Berikut kita masuk ke manfaat jika lingkungan kita bersih. Nah, ini hal yang penting, hal yang sangat bermanfaat bagi kita apabila kita yang pertama membuat lingkungan menjadi nyaman dipandang mata. Nah, ini manfaatnya ya, manfaat lingkungan bersih. Yang kedua, kesehatan lingkungan akan terjaga dengan baik. Dan manfaat yang ketiga adalah lebih betah dan nyaman tinggal di lingkungan tersebut atau di lingkungan rumah kita karena lingkungan kita bersih. Berikut masuk di pembelajaran PPKN, buka buku temanya halaman 101 sampai 102. Kita berbicara tentang kebersihan lingkungan juga. Tadi berbicara tentang kesadaran terhadap lingkungan, nah sekarang kita berbicara tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga. Lingkungan yang bersih merupakan suatu keadaan di mana lingkungan yang bersih artinya bersih dari segala macam sampah atau kotoran. Nah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki kita dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap lingkungan supaya lingkungan terjaga dengan baik. Hak kita terhadap lingkungan yang pertama, kita bisa menikmati lingkungan segar apabila kita merawat dengan baik. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam untuk sumber kehidupan. Yang keempat, menikmati alam sebagai wahana wisata. Yang kelima, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Nah, dari alam kita belajar. Kemudian setelah berbicara tentang hak terhadap lingkungan, kita berkewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Jangan biarkan di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita banyak sampah. Nah, harus dibersihkan, sampah kering dibakar, sampah basah kita pisahkan. Yang kedua, tidak mencemari tanah, air, dan udara. Yang ketiga, kewajiban kita memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Artinya di sini tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, mengadakan reboisasi tanah-tanah yang gersang. Reboisasi itu adalah penghijauan atau penanaman hutan kembali. Ya, agar tanah-tanah tidak gersang.
Yang kelima, tidak melakukan perburuan liar di hutan-hutan. Apa itu perburuan liar? Perburuan liar ini artinya menangkap atau menembak hewan-hewan liar yang ada di hutan secara besar-besaran. Berburu artinya mencari hewan liar secara besar-besaran. Nah, itu jangan dilakukan karena dapat merusak kelestarian hewan yang ada di hutan-hutan tersebut. Nah, itulah penjelasan Ibu tadi tentang kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, kemudian hal-hal yang dilakukan masyarakat tentang kesadaran menjaga lingkungan, serta manfaat jika kita menjaga lingkungan. Manfaat jika lingkungan kita bersih. Dan tadi juga Ibu jelaskan tentang kebersihan lingkungan, kemudian hak kita terhadap lingkungan, serta kewajiban kita terhadap lingkungan.